Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Cairani dari Terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil jurnal review survei konsumsi pangan mengenai tingkat nasional neraca bahan makanan. Nah, yang pertama, apa sih neraca bahan makanan sendiri itu? Yaitu adalah tabel yang memberikan gambar menyeluruh mengenai penyediaan dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. NBM menampilkan ketersediaan pangan berdasarkan sumbernya, meliputi produksi, impor, ekspor, dan perubahan stok, serta menunjukkan bagaimana pangan tersebut dimanfaatkan dalam sistem pangan. Lalu, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menyediakan data mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi penduduk, baik dalam bentuk volume, maupun dalam bentuk kandungan zat gizi seperti energi, protein, dan juga lemak. Lalu untuk komponen penyusun MBM sendiri terdapat yang pertama yaitu jenis bahan makanan, yang kedua yaitu produksi, yang ketiga yaitu stok dan perubahan stok, yang keempat yaitu impor, yang kelima yaitu penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, yang keenam yaitu ekspor, yang ketujuh yaitu penyediaan dalam negeri, 8 pemakaian dalam negeri, dan yang terakhir yaitu ketersediaan per kapitanya. Yang selanjutnya yaitu ada sumber data, di mana terdapat dua sumber data, yaitu yang pertama ada data sekunder, di mana dari berbagai instansi terkait seperti BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog. Lalu untuk data ekspornya sendiri, data ekspor dan impornya sendiri yaitu menggunakan kode harmonized system, di mana 8 digit yang sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI) pada tahun 2017. Untuk metode perhitungan MBM sendiri terdapat 3, yaitu untuk penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam satu periode, dengan menghitung seluruh komponen seperti produksi, impor, ekspor, stok penggunaan untuk pakan, bibit, dan juga kehilangan bahan pangannya. Untuk keterangan sendiri seperti yang tercantum. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hasil neraca bahan makanannya, di mana ketersediaan energi, protein, dan juga lemak dalam 3 tahun terakhir telah melampaui rekomendasi Widakarya Nasional Pangan dan Gizi pada tahun 2012. Selain itu, kontribusi terbesar terhadap ketersediaan ketiga zat gizi tersebut masih berasal dari pangan nabati. Selanjutnya yaitu ada grafik situasi AKE ketersediaan dengan AKE konsumsi tahun 2022 sampai 2024 dengan situasi AKP ketersediaan dengan situasi AKP pada konsumsi tahun 2022 sampai 2024, di mana ketersediaan energinya itu mencapai sekitar 2.400 kilokalori per kapita per hari, lalu ketersediaan proteinnya sendiri yaitu sebesar 63 gram per kapita per hari, sementara itu untuk konsumsi energi tercatat sekitar 2.150 kilokalori per kapita per hari, lalu untuk konsumsi proteinnya sendiri sekitar 57 gram per kapita per hari. Untuk AKE dan AKP dari sisi ketersediaan telah melampaui rekomendasi UNPG X tahun 2012, lalu untuk AKE konsumsi pada periode 2022 dan 2024 masih berada di bawah rekomendasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada grafik skor pola pangan harapan ketersediaan tahun 2022 sampai 2024, di mana kelompok bahan makanan yang telah memenuhi angka ideal itu meliputi padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, sayur dan buah, serta gula. Namun kelompok pangan hewani masih belum mencapai standar ideal ditetapkan, yaitu sebesar 24. Untuk kelebihannya sendiri, berdasarkan jurnal oleh penelitian Al-Hasan et al. Tahun 2022, yaitu yang pertama ada memudahkan pemantauan dan ketersediaan pangan nasional, lalu efisiensi digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pangan, lalu metodenya sendiri terstandar sehingga hasilnya itu dapat dibandingkan antar negara. Untuk ukurannya sendiri berdasarkan jurnal dari Van der Velde Korts et al. Tahun 2022, di mana tidak menggambarkan pola konsumsi nyata di tingkat rumah tangga. Lalu untuk ketersediaan sendiri, pangan cenderung terukur lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Lalu untuk hasilnya sendiri juga sangat bergantung pada ketepatan data dasar dan asumsi perhitungan. Untuk biasanya sendiri sering mengoverestimasi konsumsi individu, lalu untuk solusinya sendiri yaitu menambah cakupan komoditas pangan lokal. Untuk validitasnya sendiri, NBM dinilai valid untuk melihat tren ketersediaan pangan nasional karena mampu menggambarkan perubahan energi zat gizi makro dari waktu ke waktu. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri sangat dipengaruhi oleh ketepatan data produksi, perdagangan, dan faktor konversi. Menunjukkan bahwa metode yang meningkatkan pelacakan harian pangan seperti model TFPS mampu menghasilkan data yang lebih konsisten dan dapat terpercaya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.